Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM, didampingi oleh Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sofyan Asmirza MSc, didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Imam Pranata SSMM, didampingi oleh Koordinator Bidang Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Ibu Dr. Anda Nining Purwaning Setiorini MA, didampingi oleh Koordinator Bidang Tata Kelola, Bapak Dr. Eko Susanto MSI, serta didampingi oleh Koordinator Bidang Sarana Prasarana, Bapak Harnowo Susanto MED. Selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara pembukaan workshop membaca intensif dan membaca ekstensif dalam pembelajaran serta penguatan implementasi kurikulum tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Ramah Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Bapak Imam Pranata SSMM. Yang kami hormati, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sofyan Asmirja MSc. Yang kami hormati, Kepala LPMP Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Zakirman MM. Yang kami hormati, Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati, Koordinator Bidang Penilaian, Ibu Dr. Anda Nining Purwaning Setiorini MA.
Yang kami hormati Koordinator Bidang Tata Kelola, Bapak Dr. Eko Susanto, MSI. Yang kami hormati Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Harnowo Susanto, MED. Serta yang kami hormati banggakan para narasumber kegiatan, serta seluruh peserta kegiatan, workshop membaca intensif dan membaca ekstensif Region 5 Provinsi Sumatera Barat, Region 6 Provinsi Lampung, dan workshop penguatan implementasi kurikulum Region Bandung. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dan keadaan sehat walafiat. Bapak Direktur yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan, kemudian sambutan selamat datang, dilanjutkan arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan, kemudian pembacaan doa dan diakhiri oleh penutup. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Penilaian Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini MA. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Direktur Sekolah Menengah Pertama Bapak Dr. Andes Mulya Cah MM, yang kami hormati Kepala LPMP Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala LPMP Sumatera Barat Bapak Dr. Sofyan, yang kami hormati Kepala LPMP Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Zakirman MM yang hadir dalam melalui Zoom meeting. Kemudian yang kami hormati Kepala Paudikmas Sumatera Barat Bapak Dr. Wisman Hendrimon. Yang kami hormati Kepala Subak Tata Usaha Direktorat SMP Bapak Imam Pranata MM.
Bapak Koordinator Bidang Direktorat SMP, Bapak Dr. Eko Susanto, Bapak Harnomo Susanto, MED, serta Bapak Ibu peserta workshop penguatan implementasi kurikulum yang ada di Bandung, dan juga Bapak Ibu peserta workshop membaca intensif dan membaca ekstensif dalam pembelajaran di Padang, Sumatera Barat, dan juga ada di Lampung yang berbahagia dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kelonggaran waktu dan kesehatan sehingga kita dapat menyelenggarakan workshop membaca intensif dan membaca ekstensif dalam pembelajaran di Padang dan Lampung, serta workshop penguatan implementasi kurikulum di Bandung, Jawa Barat. Bapak Direktur yang kami hormati, workshop membaca intensif dan membaca ekstensif dan workshop penguatan implementasi kurikulum ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan TUSI Direktorat SMP dalam hal pemberian fasilitasi di bidang proses pembelajaran penilaian serta implementasi kurikulum pada jenjang SMP kepada daerah melalui perwakilan MGMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Diharapkan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota bersama LPMP dapat meneruskan estafet pembinaan kepada seluruh sekolah di wilayah masing-masing. Pada workshop ini sengaja dipilih berdasarkan kebutuhan sekolah dalam merespon dinamika kebijakan di bidang pendidikan, serta tuntutan mutu yang relevan dengan perkembangan situasi. Bapak Direktur yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tujuan workshop ini adalah untuk workshop membaca intensif dan membaca ekstensif, bertujuan memberikan penguatan kepada sekolah dalam merancang proses pembelajaran yang melibatkan keterampilan membaca sebagai dasar pencapaian kompetensi literasi siswa. Sedangkan workshop penguatan implementasi kurikulum yang diselenggarakan di Bandung bertujuan untuk memberikan penguatan dalam hal perencanaan kurikulum sekolah yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik secara individu dalam mengikuti proses pembelajaran serta menguatkan sekolah dalam memfasilitasi capaian kompetensi literasi dan numerasi siswa dalam proses pembelajaran. Adapun peserta workshop yang ada di Padang, Lampung maupun Bandung terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang diwakili oleh Bapak Ibu pengawas dan perwakilan MGMP Kabupaten Kota yang terdiri Bapak Ibu guru mata pelajaran serta perwakilan unsur LPMP. Narasumber dan fasilitator yang membimbing kegiatan ini adalah para profesional di bidang literasi membaca yang tergabung dalam organisasi IERA, serta para akademisi dan praktisi yang menjadi mitra Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari, ini tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Tempat kegiatan untuk workshop membaca intensif dan membaca ekstensif ada di Hotel Novotel Lampung dan Mercure Padang, sedangkan workshop penguatan implementasi kurikulum berlangsung di Hotel Aston Bandung. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Direktur. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Direktur untuk memberikan pengarahan dan membuka kegiatan workshop secara resmi. Bumi Minang elok dipandang, putra bumi menyemai negeri. Bapak Ibu selamat datang, selamat mengikuti sajian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini MA selaku Koordinator Bidang Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Pertama yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Bapak Direktur yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan selamat datang dari Bapak Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sofyan Asmirja, MSc. Kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Selalu dan senantiasa kita berdoa di Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentunya kita warga pendidikan PTK daripada Sumatera Barat mengucapkan terima kasih banyak atas yang terhormat Bapak Direktur SMP kita. Tidak asing lagi tentunya Bapak kepada kita yaitu Bapak Torandus Mulya Shah MM yang sudah membawa tim kita timnya untuk bisa bersama dengan kita dalam rangka 2 program tadi saya dengar adalah satu membaca intensif dan ekstensif dan kemudian dalam rangka pengembangan kurikulum ya Bu ya. Dan ini bersama dengan ini di provinsi lain yang juga pembukaannya berlangsung pada malam hari ini. Yang terhormat tentunya kepada Bapak Imam Pranata sebagai Kasubag daripada Direktorat SMP, kemudian yang punya program tentunya kepada Ibu terhormat Ibu Dr. Anda Nini yang ada tadi memberikan kata sambutan kepada kita sebagai koordinator bidang penilaian. Kemudian Bapak yang terhormat Bapak Harnowo, teman kita yaitu Bapak Harno SE MED, yaitu koordinator bidang Sarpras Direktorat SMP. Kemudian teman kita bersama yang selalu yaitu Bapak Wisma Enrimon, yang selalu bersama dengan kita Bapak Ibu yang berada di Sumatera Barat, yaitu Kepala BP PAUD. Dan tak lupa yang berbahagia tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir sebagai duta-duta yang tentunya mewakili teman-teman yang lain di dalam rangka mendengarkan dan membawa hadiah nanti setelah ini ke tempat masing-masing untuk bisa menularkannya ke teman-teman yang lain. Seperti apa yang diharapkan tadi oleh Ibu Nini bahwa kami LPMP tentunya sebagai UPT yang di bawah kementerian, dalam hal ini kementerian kita, bawah Direktorat Jenderal PAUD di Dasmen, pasti dan akan mengikutkan semua program yang ada dari Jakarta. Kita akan mensosialisasikan dan meneruskan program yang ada termasuk program ini untuk kedepannya. Kita terus melakukan sosialisasi sehingga Bapak Ibu tentunya nanti bisa lebih memahami dan kemudian bisa menularkannya kepada teman-teman sejawat yang lainnya yang tidak hadir pada hari ini dan malam ini. Dan sebagai infonya Pak Direktur, kami sudah mensosialisasikan misalnya contoh sekolah afirmasi yang ada merupakan bagian daripada program dari Pak Direktur, kemudian juga program sekolah penggerak, ya, program sekolah kampus pengajar dan sebagainya itu ada di Kementerian yang kita teruskan untuk bisa dikembangkan dan dilakukan tentunya pembinaan dan kemudian untuk bisa diteruskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Sebagai LPMP memang kami UPT tentunya semua program sudah digariskan daripada Jakarta. Namun demikian bila ada hal yang berkaitan dengan kekhususan, kita memang diberikan ruang sedikit untuk bisa mengembangkan
tentunya potensi daerah sendiri, ya. Tentunya potensi di daerah masing-masing, ya. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan mesti kita kuatkan, kemudian apa yang menjadi yang menonjol mungkin bisa kita lebih kembangkan sehingga berprestasi. Nah, saya kira Bapak-Bapak Ibu pada hari ini mungkin nanti bisa memberikan usulan hal yang berkaitan dengan itu, bisa menyampaikannya kepada kami LPMP dan LP PAUD, sehingga nanti ada yang barangkali bisa diteruskan dengan program ini, kami sekuat tenaga akan bisa membantu dan melakukannya. Saya kira demikian aja Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang berbahagia, dan kepada Bapak Direktur yang hadir bersama kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya, di 4 provinsi yang lain, Pak Direktur khusus untuk datang kemari. Saya kira kami mengucapkan terima kasih karena bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan sebagai kata sambutan dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama melakukannya dengan niat amal ibadah bagi kita semua. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf kepada Bapak Ibu dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sofyan SJMSC selaku Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan hangat kepada kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, beranjak ke acara selanjutnya yaitu arahan sekaligus pembukaan secara resmi workshop membaca intensif dan membaca ekstensif Region 5 Provinsi Sumatera Barat, Region 6 Provinsi Lampung, dan workshop penguatan implementasi kurikulum Region Bandung oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Andes Mulya MM. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya nggak nyangka kalau tadi Bu Nini bisa berpantun ya. Tumben ini berpantun. Biasanya nggak pernah Pak. Tapi mungkin karena berada di Sumatera Barat, orang jago pantun jadi terpaksa menyesuaikan. Tapi pantunnya Bu Nini itu bisa dimengerti karena diucapkan dalam dialek dan bahasa Indonesia. Saya ingin juga berpantun, mudah-mudahan teman-teman saya yang di Jakarta ini nggak ada yang ngerti. Langit galo hujan rinai, balari ama maangke baju. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah, sabalun acara ko kita mulai. Labih rancak kita baca basmalah terlebih dahulu. Nggak ngerti toh? Oke, supaya nggak bingung saya terjemahkan deh. Ini bagian dari literasi Bapak Ibu. Maksudnya itu adalah langit gelap hujan gerimis. Ibu berlari mengangkat baju. Sebelum acara ini kita mulai, lebih bagus kita baca Bismillah terlebih dahulu. Itu bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Dr. Sofyan Asmirza selaku Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Pak Dr. Wisma Endrimon, saya dikelilingi oleh dokter-dokter ini sekarang. Pak Wisma Endrimon selaku Kepala BP PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Barat. Dan dari ujung saya mulai juga sedikit, Mas Dr. Haruno Susanto. Ya, beliau adalah koordinator bidang sarana prasarana.
kemudian yang rambutnya rada-rada mirip sama saya. Jadi kita ini trio Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kok sudah trio kita ini suasananya masih gelap ya. Tidak kelihatan terang gitu. Oke, trio yang pertama itu Mas Imam Pranata selaku yang punya duit di direktorat kita ini dan yang mensupporting kegiatan kita ini dalam bentuk pendanaan dan program. Dan beliau adalah Kasubag PU kita. Kemudian satu lagi orangnya yang agak kurus, ya. Ini adalah Dr. Eko Susanto. Beliau adalah koordinator bidang tata kelola. Dan yang paling cantik di antara kami ini adalah Ibu Nini selaku koordinator bidang penilaian dan pembelajaran. Nah, sebelum saya melanjutkan apa esensi acara kita hari ini, saya ingin menyapa dulu teman-teman dari Jawa Barat atau di Provinsi Bandung. Selamat malam teman-teman dari Bandung. Sehat semua ya. Kemudian saya juga beranjak menyapa teman-teman dari Sumatera bahagian selatan ujung, Provinsi Lampung. Selamat malam teman-teman dari Provinsi Lampung. Terima kasih juga atas kehadiran Kepala LPM. Malam Pak. Malam Pak. Ya. Pak Direktur, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli sudah berkenan hadir. Dan satu lagi, 3 ya. Satu lagi di sini. Kalau di sini saya merasa seperti di kampung saya ya. Ketawa Pak Zulkifli. Bapak Ibu sekalian, hal yang ingin saya sampaikan adalah seorang guru, Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah kami saat ini adalah para guru, para pengawas, kepala sekolah dari berbagai bidang studi. Esensi utama seorang guru itu dia harus memiliki yang disebut dengan kompetensi profesional. Salah satu urgensi dari kompetensi profesional itu adalah bagaimana Bapak Ibu memiliki kompetensi dasar terkait dengan literasi. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang sehari-hari tugasnya menyampaikan, mendidik, menginformasikan, memfasilitasi, memotivasi, kalau Bapak Ibu tidak bisa menggunakan cara-cara literasi yang benar. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan menggelorakan semangat literasi itu kepada anak-anak didik kita kalau kita sendiri justru tidak paham bagaimana menjabarkan literasi itu. Mungkin mengucapkan kita tahu literasi. Tetapi kalau esensi mendasar dari literasi itu adalah bagaimana kita memahami hal yang terkait dengan kemampuan kita, keterampilan kita dalam membaca, dalam menulis, dalam berbicara, dalam menghitung, dan memecahkan berbagai persoalan. Jadi literasi itu tidak sederhana hanya membaca saja. Itulah sebabnya saya mohon maaf kepada para praktisi literasi yang juga bersama-sama kita pada malam hari ini akan menjadi narasumber Bapak Ibu. Dan juga di Bandung acaranya adalah terkait dengan bagaimana pengembangan implementasi kurikulum. Bapak Ibu sekalian, ada 3 atau 4 kecerdasan yang ingin saya titipkan kepada Bapak Ibu, terutama di Sumatera Barat ini, yang katanya zaman dulu sampai sekarang itu pintar melakukan diplomasi, pintar melakukan komunikasi, tetapi tentu pintar saja tidak cukup. Oleh sebab itu, maka kecerdasan literasi itu yang pertama di level dasar adalah bagaimana membaca. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memahami apa yang dibaca.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang dibaca dan dipahami. Kemudian kecerdasan literasi. Ini menurut saya, nanti tolong pakar-pakar tolong luruskan. Saya coba berimprovisasi saja. Kemudian level yang tertinggi itu adalah menurut saya mengembangkan. Jadi 4 kecerdasan literasi ini harus melekat kepada kita sebagai fungsi kita sebagai pendidik. Apakah itu kita guru, apakah itu kita pengawas, apakah itu kita kepala sekolah. Hari ini Bapak Ibu di Hotel Mercure ini kita membahas tentang bagaimana literasi yang disebut dengan literasi intensif dan bagaimana yang disebut dengan literasi ekstensif. Sebagai apa ya? Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu punya anak di rumah. Ketika seorang anak akan menghadapi ujian 2-3 hari yang akan datang, ada anak A, ada anak B. Ketika seorang anak, katakanlah anak A, dia mempersiapkan diri untuk menyiapkan diri untuk ujian, mengikuti ujian semester atau ujian kenaikan kelas di sekolah, maka dia datang ke rumah, kunci kamar, ambil buku, dia baca 1 buku, detail. Dia baca dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, sampai dia paham tentang buku yang dia baca 1 itu. Anak kedua menyiapkan diri juga dalam rangka menghadapi ujian. Tetapi dia ambil beberapa buku-buku. Ada buku A, ada buku B, ada buku C. Dia ambil dan dia baca, dia tandain saripatinya. Set, dia ambil lagi guru B, dia tandain. Dia tandain lagi buku C, dia tandain lagi buku D. Inilah yang disebut dengan literasi intensif dan ekstensif itu. Bapak Ibu sekalian, kedua-dua itu tentu memiliki plus dan minus. Kalau intensif, kita akan mendalami lebih detail sampai kata per kata, makna demi makna, sampai kita mampu mengimplementasikannya, tetapi hanya dalam 1 referensi. Ekstensif sebaliknya. Dia mungkin tidak baca detail, tetapi dia paham tentang substansi-substansi yang kemungkinan inilah jawaban ketika dia akan ujian. Itu adalah sesungguhnya metode saja sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa mana ya? Bocorannya nggak ada nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari 2 metode itu bukan ada ekstensif, intensif itu mana yang baik, itu sulit kita membedakan sama dengan mana yang duluan, ayam sama telur. Sama-sama, tergantung dari sudut mana kita memulainya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang ingin kita tularkan kepada Bapak Ibu dalam beberapa hari ke depan, bagaimana literasi baik itu yang terkait dengan metode intensif ataupun metode ekstensif, kita coba Bapak Ibu nanti mengimplementasikan dan mengembangkan di lingkungan sekolah masing-masing. Itulah di awal tadi saya menyebut bahwa literasi itu sesungguhnya adalah kemampuan fundamental. Nah, tentu Bapak Ibu juga pasti tahu bahwa literasi itu tidak hanya sekedar verbalisme, tapi juga ada non-verbal. Contohnya mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lebih jauh lagi sekarang dengan seiring perkembangan teknologi, maka ada juga teknologi yang disebut dengan literasi digital. Bapak Ibu sekalian, seorang guru mungkin ketika kita kuliah dulu, hanya hal-hal yang mendasar saja yang diberikan.
Kita belum pernah memahami bagaimana cara membaca efektif misalnya. Bagaimana mendalami makna kata demi kata. Karena ini lebih bersifat praktis. Jadi nanti saya berharap Bapak Ibu, tim dari narasumber, teman-teman kita dari akademisi, dari tim para praktisi yang terkait dengan komunitas literasi yang kita undang khusus ke sini untuk bisa memberikan trik-trik kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sederhana, tapi kesederhanaan ini akan menentukan bagaimana Bapak Ibu menjadi guru dan menjadikan literasi itu adalah sesuatu yang menjadi landasan fundamental. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, bagaimana peran kita guru dan tenaga kependidikan terhadap literasi itu. Tentu, seorang guru harus mampu memberikan contoh bagaimana dia menjabarkan literasi. Oh, ayo anak-anak, ayo baca, ayo pahami. Tapi kita sendiri tidak memberi contoh. Jadi esensi yang ingin saya sampaikan adalah peran kita sebagai guru harus memberi contoh terdepan kepada anak-anak. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu semua mampu mengarahkan anak-anak kita. Tadi ada intensif, ada ekstensif. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menjadikan literasi itu bagian dari sebuah budaya. Membudayakan maksud saya. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana Bapak Ibu kita harapkan menjadi duta-duta literasi di sekolah. Itulah sebabnya kita tidak menspesifikkan yang diundang itu adalah guru bahasa Indonesia saja tuh ya Bu. Ada berbagai macam guru mata pelajaran. Karena yang kita harapkan adalah akan terjadi nanti kolaborasi dari Bapak Ibu yang hadir ini, nanti melakukan in-house training atau melakukan diseminasi di lingkungan sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, nah pada akhirnya kita ingin nanti literasi itu menjadi prinsip dalam pembiasaan kita. Jadi hal yang biasa. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan literasi itu budaya. Kalau dia sudah budaya, berarti kalau kita tidak melakukan ada sesuatu norma yang kita langgar. Nah, begitu juga sebaliknya, akhirnya kita berharap literasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu menjadi guru saat ini, saya juga termasuk guru Bapak Ibu. Saya guru di SMA 2, ada dari SMA 2 di sini? SMA 2 Padang? Ada? Tidak ada ya? Oh ada itu, siapa ya? Karena pakai masker jadi saya nggak lihat. Ketemu nggak sama saya waktu SMA dulu? SMA 2 Padang ya? Saya guru BP Bapak Ibu di SMA 2. Jadi Mas Eko, nggak berapa jauh dari sini ada namanya SMA 2, itu SMA legendaris juga deh di Kota Padang ya. Nah itu saya pernah jadi guru 5 tahun di sana. Cuma nasib perjalanan membawa saya entah kemana-mana, akhirnya terdampar lagi saya kembali di sini. Bapak Ibu sekalian, Sumatera Barat, mohon maaf teman-teman dari Lampung, mohon maaf juga teman-teman dari Jawa Barat. Nanti saya akan singgung teman-teman di Jawa Barat dan juga di Lampung. Tapi karena saya hadir virtual, fisik secara langsung saat ini di Sumatera Barat. Apa sih di Sumatera Barat ini yang kita banggakan lagi? Apa? SDA? Sumber daya alam? Kita kalah jauh dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Tidak ada. Dari zaman dulu, kalau Bapak Ibu, ya ini kaitannya dengan literasi lagi, literasi sejarah kita. Itulah sebabnya putra-putri
masyarakat kita Sumatera Barat itu, biarlah ambo ndak makan, ama-ama awak biarlah ndak makan asal anak lai sekolah. Betul nggak itu? Itu budaya. Itu sebuah kelebihan. Itulah sebabnya zaman-zaman dulu kala banyak pejuang-pejuang, para diplomat, para the founding father di Indonesia ini banyak yang muncul dari Sumatera Barat. Sebutlah siapa saja. M. Nasir, Tan Malaka, siapa lagi? Buya Hamka, Haji Agus Salim, dan seterusnya. Sampai terakhir itu adalah Bung Hatta. Artinya masyarakat Sumatera Barat itu dari dulu sudah sadar bahwa pendidikan itu adalah prioritas nomor 1. Sekarang coba kita lihat data-data kita. Sumatera Barat berada pada posisi mana? Dari sisi peningkatan mutu pendidikan. Apa yang salah? Kita punya guru. Di kabupaten kota lain, di provinsi lain juga ada guru. Di provinsi dan di kabupaten lain, mau di timur, mau di Jawa, mau dimanapun, di Sumatera Utara, di tempatnya Pak Sofyan, ada juga predikat disebut guru, ada pengawas, ada kepala sekolah. Sama. Tetapi kenapa? Ini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu, para pejuang-pejuang pendidikan yang hadir di tengah ruangan ini. Saatnya Bapak Ibu kembali menoreh prestasi. Saatnya kita Sumatera Barat kembali mengangkat, apa itu namanya, yang terandam, batang terandam. Ya, batang terandam. Batang itu udah direndam, jadi nggak bisa diangkat lagi. Saatnya Bapak Ibu yang mengangkat. Dengan apa? Salah satu upaya yang kita lakukan adalah membangun SDM yang berkualitas. Bicara membangun SDM berkualitas itu, tanggung jawab pertama itu siapa? Bukan Menteri Pendidikan, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan direktur dan bukan kepala LPMP dan seterusnya. Tetapi adalah orang yang mengolah SDM itu terdepan adalah para guru-guru kita. Di tangan kita semua Bapak Ibu. Mau dibuat implementasi kurikulum ABC, kemudian metode-metode yang diajarkan dibintekkan kepada Bapak Ibu, dilatih 2-3 hari, pada akhirnya Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Tidakkah ini tanggung jawab kita suatu saat yang akan dipikul, yang akan ditanyakan suatu saat. Ketika kita jadi guru, sampai sejauh mana kita membangun anak-anak yang berkualitas ketika mendidik. Ketika menjadi kepala sekolah, sampai di mana kita mampu mewujudkan sekolah dan ekosistem yang bermutu. Ketika kita menjadi pengawas, sampai sejauh mana Bapak Ibu mengawasi agar mutu pendidikan yang Bapak Ibu awasi itu meningkat. Ini sederhana Bapak Ibu kalau kita ucapkan. Nah, esensinya adalah guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Guru tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuan. Bapak Ibu yang berbahagia, sertifikasi itu bahagian dari sebuah pengakuan negara. Tetapi prinsip sertifikasi itu adalah pengakuan profesionalitas negara kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi guru-guru yang profesional? Atau hanya sekedar mendapatkan sertifikasi saja? Saya agak keras ngomong seperti ini karena saya berada dengan orang kampung saya. Saatnya Bapak Ibu sekalian, tidak saja jenjang SMP, jenjang SMA, jenjang SD. Dulu, tahun 90-an, tahun 80-an, masyarakat dari Jambi, masyarakat dari Riau, sekolahnya kemana?
Padang. Sekarang terbalik kan? Kenapa itu? Guru dulu juga ada, sekarang juga ada, Bapak Ibu semua gitu loh. Nah, dalam forum ini saya ingin menggugah Bapak Ibu. Ayo kita satukan, kita rapatkan barisan. Saatnya kita bangkit. Saatnya kita kembali menunjukkan bahwa pendidikan bermutu itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Ada LPMP yang akan membantu. Ada Paudikmas yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi beban ini adalah beban kita semua. Gak ada gunanya Bapak Ibu suatu saat jadi kepala sekolah sudah 15 tahun, tapi sesungguhnya pengalaman hanya 1 tahun yang diulang-ulang 14 tahun. Jadi guru 20 tahun, tapi pengalamannya hanya 1 tahun, tapi diulang-ulang 19 tahun. Kalau ditanya orang, oh saya ambo lama aja 20 tahun. Jadi kepala sekolah lagi bawa balik tahun. Tapi pertanyaannya 15 tahun itu, apa yang sudah kita bangun untuk pendidikan bermutu di Sumatera Barat? Mohon maaf kalau saya agak keras Bapak Ibu sekalian. Ini saatnya saya, ya kebetulan jadi direktur, bolehlah saya ngomong agak sedikit. Ya. Saya tidak ingin SMP di Sumatera Barat ini tertinggal dari provinsi yang lain. Itu esensi utama yang saya sampaikan. Saya tidak ingin guru-guru di Sumatera Barat ini tertinggal dari peningkatan SDM, pengembangan SDM yang dibanding provinsi-provinsi yang lain. Marah saya ini Bapak Ibu. Betul marah saya. Selanjutnya Bapak Ibu. Selama pandemi COVID-19 ini, sudah hampir 1 tahun 7 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Semua mulai dari saat pertama kita dilanda pandemi ini, dilakukanlah pembelajaran jarak jauh. Betul tidak? Efektif enggak pembelajaran jarak jauh itu? Tidak. Kenapa tidak efektif? Bisa paham nggak Bapak Ibu ketika mengajar dalam media Zoom, dalam Google Classroom itu, ketika guru matematik ngajar, terus anak-anaknya bisa mengerti nggak sampai ke ujung apa yang Ibu Bapak Ibu sampaikan? Bisa nggak Bapak Ibu memastikan bahwa anak-anak kita itu memiliki sikap perilaku yang baik? Ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu bagaimana ayo kita membangun karakter belajar Pancasila. Karena esensinya itu adalah tanggung jawab guru semua ya. Tidak hanya guru BP, tidak hanya guru mata pelajaran apapun, tapi adalah tanggung jawab kita sebagai guru membangun karakter anak didik. Itulah disebabnya kita diberi pendidikan khusus yang disebut dengan pendidikan pedagogik. Itulah sebabnya di tangan kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ada tanggung jawab kalau mendidik itu apa yang kita sampaikan harus menjadi anak-anak ini bisa paham dan bisa menjadi orang yang bermutu dan berkualitas. 1,5 tahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Belum lagi keterbatasan infrastruktur dan seterusnya. Maka ketika leveling dari daerah-daerah yang terlanda COVID-19 ini sudah mulai mereda, maka di dalam SKB 4 Menteri, semua daerah-daerah yang sudah berada pada level 1, level 2, level 3, maka harus dimulai pembelajaran tatap muka. Saya tahu di Sumatera Barat dari 19 ini sudah banyak yang tatap muka, kecuali Kota Padang yang belum. Karena levelnya belum turun-turun. Tapi kalau saya 2 hari ini saya berkeliling, tadi teman-teman ke Pantai Air Manis, Pak, kok rasanya ini level 4 rasa level 1 ya? Sepanjang pantai ini nggak ada yang pakai masker.
Di pasar sudah luar biasa ramenya. Terus karena saya orang Padang, dia ngeledekin, Pak, apa sih resep orang Padang itu tahan COVID, Pak? Oh, nggak pakai protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, esensi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, terutama di lingkungan sekolah, hanya dua. Satu, betul-betul kita membudayakan kehidupan yang berdisiplin. Yang kedua, betul-betul kita menerapkan protokol kesehatan. Kami tadi dari 90 sekian Bapak Ibu ini masuk, dicolok enggak hidungnya? Colok semua kan? Tapi enggak ada perubahan kan, hidungnya masih tetap 2 kan? Saya juga baru selesai PCR dengan teman-teman semua, karena setiap terbang kita selalu PCR. Ya, alhamdulillah, dari masa ke masa kita mengadakan acara ini. Kemarin di Hotel Pangeran 150 orang, ditambah lagi di Manado, ditambah lagi di Kendari, ditambah lagi kemarin di Palu, dan di Bengkulu ya Mas, ada 831 yang kita undang. Alhamdulillah, hanya 1 yang terpapar COVID-19. Ini trennya sudah menurun. Di sini, dari 90, saya tanya tadi Bu Nini, ada enggak yang positif? Ternyata ada 1. Tapi tidak ada di ruangan ini. Sudah kita suruh pulang. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu menerapkan budaya disiplin dan protokol kesehatan, tapi kita sendiri ketika mengajar datang ke sekolah tidak menerapkan protokol kesehatan. Tadi mungkin Bapak Ibu ketawa sama saya ketika saya mulai, saya semprot-semprot dulu. Inilah yang disebut dengan kebiasaan baru, jadi tidak boleh tersinggung Bapak Ibu. Dulu mungkin sebelum COVID-19, begitu kita masuk ke satu tempat kita lap saja, pasti orang tersinggung. Sekarang tidak. Pak Sofyan tersinggung nggak kalau saya semprot? Tidak. Inilah esensi kenormalan baru itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai membiasakan diri dengan kehidupan kenormalan baru. Pandemi yang hari ini kelak kemungkinan bisa menjadi endemi. Kalau menjadi endemi, di mana-mana virus itu akan ada. Maka cara mencegahnya adalah disiplin dan protokol kesehatan. Bapak Ibu harus mampu menjelaskan literasi ini kepada anak-anak kita. Jadi jangan kita ketika mengajar pakai masker, tapi dagunya, maskernya disimpan, dipasang di dagu. Banyak contoh, kami sudah berkunjung ke beberapa sekolah. Pengap, ya pengap, betul. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan Kota Padang besok-besok, karena ukurannya diukur dari tingkat vaksinasi. Kita ternyata Kota Padang ini vaksinasinya masih rendah. Saya dapat informasi baru sekitar 20%. Masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa vaksinasi itu menimbulkan sesuatu dan seterusnya. Ini karena tidak ada literasi sebenarnya. Nah, oleh sebab itu minimal di lingkungan sekolah, ayo kita gelorakan itu. Anak-anak kita yang 12 sampai 17 tahun sudah boleh divaksinasi. Nah, tentu nanti pihak Dinas Kesehatan, pemerintah daerah akan melakukan tahapan-tahapan proses seperti itu. Coba tunjuk tangan di sini, siapa guru-guru yang belum vaksinasi? Ada? Sudah semua? Alhamdulillah. Karena memang prioritas pertama dari Kemendikbudristek itu adalah prioritas 1 adalah seluruh guru-guru yang jumlahnya 5,9 juta di Indonesia itu mendapatkan vaksinasi 1-2. Apakah menjamin vaksinasi itu Bapak Ibu tidak tertular COVID? Tidak juga. Tetapi vaksinasi itu akan membuat imunitas Bapak Ibu lebih baik dibanding dengan orang-orang yang belum vaksinasi. Masih banyak teman-teman saya sudah vaksinasi juga kena COVID. Tapi gejalanya ringan. Sepanjang kita tidak ada komorbid dan seterusnya. Kok kita bicara kesehatan sih? Bapak Ibu sekalian,
apalagi yang mau saya omongin ya. Ini ada sekolah penggerak nggak, Bu? Enggak ya. Kalau nggak sekolah penggerak kemarin ya, Mas Eko. Guru penggerak ada? Ada yang terpilih jadi guru penggerak di sini? Ada beberapa orang ya. Ini ibu dari SMP 8. Ya, nanti salam ya buat adik saya ya. Oke. Saya hafal Mas Eko. Karena saya guru, jadi saya paham semua nih. Cuma karena pada pakai masker, jadi saya nggak kelihatan gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan kita yang ada di Bandung. Di Bandung ya, yang PIP. Ya. Esensi yang ingin disampaikan ketika kegiatan kita ada di Bandung adalah bagaimana melakukan implementasi pengembangan kurikulum. Paradigma pembelajaran baru adalah bagaimana guru-guru ketika menyampaikan materi pembelajaran itu basisnya adalah kompetensi anak-anak. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam kelas 32 kalau standar Permendikbud itu di SMP 32. Walaupun prakteknya banyak yang menyimpang jadi 36 dan seterusnya. Seorang guru harus mampu memetakan jumlah dari 32 anak-anak itu dari sisi kompetensinya. Oh, ini kompetensi A, ini B, ini C. Itulah yang disebut dengan bagaimana seorang guru ketika dia berhadapan di depan kelas menyampaikan materi tidak boleh sama dari sisi target dan pencapaian. Ada anak-anak kita yang lebih cepat, ada anak-anak kita yang sedang-sedang saja, bahkan ada anak-anak kita yang sudah berkali-kali kita mengajar, kadang-kadang juga sulit untuk menerima pemahaman kita. Di dalam paradigma pembelajaran baru, guru harus mampu melakukan refleksi diri. Esensi refleksi diri itu adalah ketika Bapak Ibu sudah selesai mengajar, merenung sesaat, kemudian mereview kembali apa yang Bapak Ibu sampaikan itu, apakah anak-anak yang saya ajar tadi ngerti nggak ya? Paham nggak tentang apa yang saya sampaikan? Kita telepon via WA, WhatsApp. Ananda, tadi Ibu ngajar, gimana sih? Ada nggak kalian ngerti? Iya Ibu terlalu cepat Bu ngajarnya, sehingga saya nggak ngerti. Itu bahagian dari refleksi. Tidak boleh gengsi. Ini paradigma baru Bapak Ibu sekalian. Kemudian teman-teman sejawat di lingkungan sekolah, kita berdiskusi. Tadi kok saya agak sulit ya mengajar tentang A. Menurutmu gimana? Oh, cara kamu ngajar gimana? Oh, tadi itu saya begini. Oh, itu salah. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begitu. Itulah bagian dari refleksi diri itu. Jadi guru ke depan, guru paradigma baru harus mampu menjabarkan kurikulum itu menjadi rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu desain sedemikian rupa. Itulah esensi yang dimaksud oleh Mas Nadiem Makarim itu, merdeka belajar. Dikembalikan marwah guru-guru kita untuk memahami profesionalitasnya, menjabarkan teori-teori pedagogiknya, dan mengimplementasikan kepribadian yang baik dan benar, mencontohkan kepada anak-anak didik kita, dan melakukan sosialisasi lingkungan yang baik. Kan itu 4 kompetensi dasar bagi guru-guru kita. Jadi, kalau Bapak Ibu belum mampu melakukan seperti itu, jangan-jangan inilah salah satu penyebab pendidikan kita di daerah kita masih belum terlalu baik dibanding dengan daerah lain. Saya ingin ketika selesai dari sini nanti Bapak Ibu coba merenung bersama-sama. Kita lakukan, kalau prinsipnya dalam agama kita sama disebut dengan muhasabah. Ya, kita renungkan. Yang ketiga, paradigma baru, guru harus bisa membangun kolaborasi sesama guru.
Guru matematik dengan guru bahasa Indonesia nggak boleh main kucing-kucingan, nggak boleh main sendiri-sendirian. Kompetensi mengajarnya memang berbeda-beda dari sisi profesionalitas. Guru bahasa Inggris juga begitu. Kolaborasi yang kita maksudkan adalah, saya bertanya dulu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajar matematika, Bapak Ibu gunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Yakin Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mungkin yakin menurut Bapak Ibu. Padahal ada teman satu profesi kita, guru bahasa Indonesia yang profesional, dia mulai kuliah semester 1 sampai dia selesai itu adalah guru bahasa Indonesia yang baik. Kenapa? Tidak ada saling interaksi. Kenapa tidak ada saling kolaborasi? Guru bahasa Indonesia mendiseminasikan, ayo kita gunakan bahasa Indonesia yang benar. Inilah yang disebut dengan prinsip kolaborasi itu. Jadi kalau kita ingin maju pendidikan kita, maka esensi utama itu adalah Bapak Ibu harus kembali melakukan pembaharuan di dalam proses pembelajaran. Inilah yang akan dilatih atau mungkin tidak dilatih tapi diberikan motivasi. Bapak Ibu kan semua sudah punya pengalaman, sudah punya skill, sudah punya keterampilan, apalagi kalau bicara soal pengalaman tahun mengajarnya. Yang perlu dilakukan mendorong guru-guru kita diberikan motivasi. Nah, saya minta makanya kita undang juga para pengawas di sini. Pengawas mata pelajaran harus mampu memberikan contoh kepada guru-guru kita. Ketika datang ke sekolah, melakukan supervisi, harus ada supervisi klinisnya. Bukan hanya monitoring biasa. Kapan perlu perhatikan guru kita mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah di seluruh, baik itu di Bandung, di Lampung, dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu ada bias informasi yang berkembang di media sosial. Yang menyatakan terjadi klaster COVID di lingkungan ketika membuka pembelajaran tatap muka. Viral di mana-mana. Sehingga kita sibuk melayani wartawan yang mengklarifikasi, menjustifikasi bermacam-macam. Ada yang menyatakan kita pernah melakukan survei beberapa waktu yang lalu itu. Dari hasil survei Maret 2020 sampai September 2021, maka hasil survei itu masuklah dari sekolah-sekolah kita 1.630 sekolah yang gurunya ada yang terpapar, ada muridnya yang terpapar. Tetapi pada saat itu kita belum PTM. Kita semua adalah pembelajaran jarak jauh. Tapi blow up-nya dianggap itu adalah klaster ketika membuka sekolah. Padahal itu adalah data akumulasi dari Maret 2020 sampai 2021. Pada kesempatan ini saya ingin meluruskan informasi itu ke Bapak Ibu. Itu tidak benar. Itu adalah data akumulasi dari Maret 2020 dan 2021. Yang kedua, itu bukan terjadi pada klaster atau pada saat pembelajaran tatap muka. Itu hanya laporan, dan yang ketiga, itu belum kita kurasi, belum kita validasi. Nah, jadi ini kan di blow up di mana-mana, seolah-olah PTM itu nggak boleh dibuka kan gitu, akan terjadi klaster-klaster. Nah, kita sibuk melayani informasi dari media dan seterusnya. Saya bermohon kepada Bapak Ibu untuk juga menyampaikan ini kepada orang tua murid. Karena ketika syarat utama protokol kesehatan di sekolah itu sudah berjalan, 11 daftar periksa itu betul-betul sudah di cross check,
dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan, dan semua prokes juga diterapkan, tetapi esensi izin dari orang tua murid adalah faktor kata kunci pembelajaran tatap muka itu. Tidak boleh dipaksa. Tetapi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kalau ada orang tua murid yang keberatan dan dia belum yakin bahwa keamanan, keselamatan anak-anaknya di sekolah, ya monggo. Berarti tetap pembelajaran jarak jauh. Sebagian yang sudah tidak takut atau sudah mengizinkan, maka dimulailah PTM itu. Kenapa kita mendorong PTM itu? Inilah pembelajaran yang terbaik. Di situ ada sentuhan kasih sayang guru dan murid. Di situ ada kerinduan anak-anak yang kita lihat responnya ketika dia tidak mengerti tentang apa yang kita ajarkan. Di situ akan terjadi proses edukasi yang lebih komprehensif dibanding dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi tentu kita tidak bisa menafikan bahwa selama pandemi COVID ini masih ada, maka blended atau hybrid program tatap muka dan jarak jauh tetap mesti kita lakukan. Jadi kalau orang tuanya tidak setuju, ya berarti dia tetap pembelajaran dari rumah. Tetapi itu konsekuensinya orang tua juga bisa memastikan anak-anaknya belajar dengan baik dan benar. Ketika hybrid pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan media teknologi. Bukankah begitu? Bayangkan kalau guru-guru kita sendiri tidak mengerti dengan teknologi itu. Kita baru sebatas memakai perangkat aplikasi WhatsApp Group misalnya. Ada juga beberapa daerah seperti itu. Ada juga daerah-daerah tertentu yang baru membiasakan menggunakan Google Classroom. Padahal ada cara-cara lain. Pakai Zoom meeting dan seterusnya. Artinya ini adalah teknologi. Oleh sebab itu, guru dimanapun kita berada mempersiapkan diri kondisi era globalisasi ini, maka kompetensi dan literasi yang terkait dengan kemampuan digitalisasi itu dan teknologi adalah sebuah keharusan. Tidak boleh guru-guru kita satupun yang tidak mengerti lagi cara membuka laptop. Tidak ada boleh guru-guru kita yang tidak paham tentang menggunakan bahan-bahan ajar yang berbasis digital. Karena nanti ke depan digitalisasi sekolah itu akan terjadi. Digitalisasi sekolah bukan menggantikan peran Bapak Ibu guru, tetapi membantu tugas Bapak Ibu guru, mempermudah Bapak Ibu guru dengan menggunakan bahan-bahan ajar yang beragam yang berbasis digital. Itulah sebabnya kami Kemendikbudristek saat ini, mungkin banyak di antara sekolah Bapak Ibu yang sudah menerima juga bantuan-bantuan TIK dari kita. Ada yang bersumber dari kita, dari APBN murni, ada yang kita kirimkan melalui dana alokasi khusus dengan spesifikasi yang sama. Pengadaan TIK ini adalah membangun fondasi dasar sebelum kita menuju digitalisasi sekolah. Kita siapkan dulu infrastrukturnya. Oleh sebab itu kita juga meminta bantuan dari pemerintah daerah, tolong kita dari pusat ini sudah kirim nih. Kami tahun ini saja untuk seluruh SMP di Indonesia itu ada 1,2 triliun yang kita beri bantuan terhadap pengadaan TIK itu di sekolah menengah pertama. Baik negeri dan swasta. Tetapi syaratnya memang adalah data di Dapodiknya itu bagi sekolah-sekolah yang baru memiliki TIK di bawah 15 unit. Kalau dia sudah punya kayak SMP 8, SMP 1 itu udah bagus-bagus. Maka kita berikan kepada sekolah-sekolah yang masih minimize komputernya. Nanti ini terus-menerus akan kita update.
Jadi digitalisasi itu adalah goal yang ingin kita tuju dalam proses pengadaan ini. Tolong bantuan dari pemerintah daerah juga. Tolong dong agak sekolah itu agak dibantu juga, agak 2 atau 3 dan seterusnya. Karena esensi Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tanggung jawab, kewenangan, pengelolaan, semuanya itu tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, tingkat SD, SMP itu berada di kabupaten kota. Kewenangan SMA, SMK ada di pemerintah provinsi. Ayo kita gunakan masing-masing kewenangan itu untuk menuju satu titik, menuju pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua, baik yang ada di Bandung, yang ada di Lampung, dan di Kota Padang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah guru-guru yang melukiskan sejarah dengan tinta emas ketika Bapak Ibu tidak ada lagi di bumi Indonesia ini. Ketika Bapak Ibu sudah husnul khotimah, yang akan diingat orang adalah jasa dan perjuangan Bapak Ibu. Tidakkah Bapak Ibu ingin semuanya masuk surga? Ingin ya? Oke, siap menjadi guru yang baik? Salah satu kunci mau masuk surga harus jadi guru yang pembelajar dan guru yang baik, yang ijrah dari hal-hal yang biasa menjadi guru luar biasa. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Agak panjang ya, sorry ya Bun ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang terkait dengan literasi intensif dan ekstensif di 2 region Padang dan di region Lampung, serta satu lagi kegiatan di Bandung yang terkait dengan implementasi kurikulum melalui virtual pada malam hari ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih atas atensi Pak Dr. Sofyan Asmirza, walaupun saya tahu beliau sangat sibuk karena tadi masih berkeliling-keliling di daerah ya Pak, dalam rangka mendukung Sumatera Barat menjadi baik di dalam pendidikan, begitu juga Pak Momon, Wisma Endrimon, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebersamaan untuk menuju kebaikan. Pergi berburu mendapat rusa. Rusa dijual ke pasar baso. Selamat datang, udah habis ya. Ini contekannya nggak bener nih. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya. Terima kasih kepada Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM, yang telah memberikan arahan serta membuka secara resmi kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk memberikan kita kelancaran, kesehatan, dan juga keselamatan hingga akhir acara nanti selesai, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Jupen MPD dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minkum wal amwat wa tabi'in bainana wa bainakum bil khairan rabbi ufir wa anta khairur rahimin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini kami memanjatkan doa kehidayat Engkau ya Allah. Perkenankanlah doa kami dalam rangka workshop membaca intensif dan membaca ekstensif. Berikan hidayah, limpahkan rahmat, jadikan ibadah kegiatan kami ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami bermohon ya Allah, sehatkan dua pandangan mata kami, sehatkan kedua pendengaran kami, sehatkan kami lahir dan batin dalam menjalankan tugas. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah ya Rabb dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, dari kemiskinan dan keterpurukan, dari kebodohan dan yang tidak berdaya, dari orang-orang yang berlaku zalim dan hasad, dari azab kubur dan azab api neraka. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Jupen MPD dari Dinas Pendidikan Kota Padang yang telah memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran hingga akhir acara selesai nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara demi acara telah selesai kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala atensinya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur dan jajaran, kami persilahkan untuk meninggalkan podium. Acara diserahkan kepada panitia.